ibadah. Selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah kepada Tuhan. Shalom Kak Delvi. Shalom Ko. Bersuka cita hari ini. Amin. Amin ya. Haleluya. Kita bersuka cita kembali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara online Kak Delvi ya, tapi jangan mengurangi sukacita untuk datang kepada Tuhan. Iya. Ya, karena kita tetap harus semangat karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Pasti adik-adik di rumah juga tetap semangat ya Ko. Betul ya, yang siapkan hati kita. Ya, kita siapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian semua baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu bahwa Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Telah terbukti nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan boleh pelihara seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di dalam persekolahan kami, dalam keluarga kami. Tuhan boleh terus pelihara kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan Engkau. Membawa segala syukur kami karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap, hati yang mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, terlebih khusus bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Engkau juga berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan mulai dari WL Singer,
firman-Mu yang akan disampaikan, bahkan hamba-Mu yang memainkan musik, Engkau perlengkapi kami semua ya Bapa. Biarlah kiranya pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya, tetap semangat Kak Delvi. Ya, pagi hari ini kita mau naikkan pujian lagi. Kita mau bersuka cita, mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, datanglah ke baitnya. Tepuk tangan yang di rumah juga ya, semuanya bersuka cita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersuka, ke dalam pelatarannya Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, bersujudlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. katakan datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersujudlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bahwasanya amin. Puji Tuhan yang kaya dia, kasih setia Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Benar kok, Ya. Tuhan itu selalu baik dan selalu baik Amin, dalam hidup amin. kita Dalam ya. kehidupan kita ya. Kita mau lanjut pujian kita. Adik-adik masih ingat buah Roh Kudus ada berapa? Ya, kita masih kita bersama-sama mengingat. Kita lewat pujian ini kita mau sama-sama ingat naikkan pujian buah Roh Kudus. Kita sama-sama buah Roh Kudus, kasih sukacita perdamaian. Panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan lemah lembut, tahan nafsu. Sekali lagi katakan buah Roh Kudus, buah
Ya, apa kasih sukacita perdamaian. Apalagi? Apa kasih sukacita perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Ya, itulah. Ya, kita anak-anak Tuhan milikilah 9 buah roh. Amin. Ya, amin. Ya, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Evangelis Wani. Sebelumnya kita menaikkan pujian pertama kali dengan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong dan memberkati kami sepanjang 1 minggu Tuhan. Engkau telah mengizinkan bagi kami untuk melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami Tuhan. Dan sehingga kami bisa kembali pada pagi hari ini Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Engkau berkati kami Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa dapat mengerti dan memahami Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau berkati juga Tuhan anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan pertolongan Tuhan yang terus melingkupi setiap langkah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semua, dan pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Sekali lagi ya, dari perjanjian baru, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Adik-adik di rumah membacanya, dan kakak di sini juga akan membacanya. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekali lagi, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Adik-adik di rumah, pasti adik-adik yang sering mendengar nasihat pada orang tua kita, arahan dan bimbingan. Yang pertama kali menyerap dari tubuh kita yaitu pasti kita menggunakan telinga untuk mendengarkan nasihat. Dan yang kedua, pasti kita akan menggunakan mata kita untuk melihat orang yang menasehati kita, orang yang memberikan arahan bagi kita. Dan bukan hanya mata, dan bukan hanya telinga, otak kita, pikiran kita, serta tubuh kita merespon apa yang disampaikan oleh
kedua mama papa kita di rumah, ketika mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada kita. Dan Paulus mengatakan di sini, dia mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya adik-adik, ketika mencuri, berarti itu adalah hal yang tidak baik. Berarti mengambil yang bukan milik kita, berarti itu sudah mencuri. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan begitu juga sebagai adik-adik di rumah pasti tidak melakukannya. Dan pada pembacaan kita pada pagi hari ini bukan tentang mencuri, tetapi kasihilah musuhmu. Rasul Paulus pada saat itu dia mengatakan di jemaat Tesalonika untuk mengasihi musuh, supaya mereka jangan saling ketika teman-temannya yang lain melakukan kejahatan, dia juga melakukan kejahatan. Dan itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus pada saat itu, supaya orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita juga jangan melakukan balik kejahatan itu kepada orang yang jahat kepada kita. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi orang seperti begitu? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu hidup di dalam damai, kasih, seperti nyanyian tadi, buah roh. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam buah roh itu. Kita memiliki buah roh itu bukan hanya sekedar kita menyanyi-nyanyikan lagu buah roh, tetapi kita hidup di dalam roh itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki damai, kita harus memiliki kasih. Ketika teman kita memukul kita, kita jangan balas dengan memukul lagi, tetapi kita berdoa buat dia. Kita berdoa buat teman kita yang menjahatin kita, supaya dia bisa sadar akan kelakuannya yang dia lakukan itu adalah tidak baik. Ketika anak-anak Tuhan melakukan, contohnya temannya memukulnya, dia pukul balik, berarti itu tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada damai di dalam hatinya. Itu bukan anak-anak Tuhan. Bisa dibilang Kristen, iya benar Kristen, tetapi dia tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki damai. Tingkah lakunya setiap hari bandel, memukul temannya, mencari masalah terus sama temannya. Kalau seperti begitu kita, kapan selesainya masalah kita? Kapan kita tinggal di dalam kasih itu? Kapan kita mempunyai damai di dalam Kristus? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tinggal di dalam damai itu. Kita harus memiliki kasih itu. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan maka kita harus memiliki kasih itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mampu menjadi teladan. Kita jangan balas dendam. Kita jangan memiliki iri hati terhadap teman kita. Kita jangan suka mencari masalah sama teman, tetapi kita kasihi dia. Kita sayangin dia seperti Tuhan mengasihi kita. Apakah Tuhan sudah jahat sama kita? Tidak kan? Tuhan selalu mengasihi kita. Bahkan Tuhan membawa damai bagi kita. Seperti kemarin yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Delvi, adik-adik masih ingat kan? Tuhan Yesus turun ke dunia untuk membawa kita damai, supaya kita bisa damai. Apalagi kita hanya sebagai manusia, masa kita tidak bisa damai terhadap sesama kita, terhadap teman kita, terhadap sahabat kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus damai, kita harus bisa memiliki kasih itu.
anak-anak Tuhan harus berdoa untuk temannya, berdoa untuk musuhnya, bukan kalau kita bermusuhan kita balik lagi untuk memusuhin dia. Itu adalah hal yang tidak baik. Anak Tuhan tidak boleh melakukan hal itu. Anak Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal yang menjengkelkan bagi orang, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat orang tidak senang. Anak Tuhan tidak boleh melakukan seperti begitu. Anak Tuhan harus membawa damai dimanapun berada, harus memiliki kasih, mengasihi sesamanya, mengasihi musuhnya. Dia tidak balas dendam terhadap sesamanya, tetapi dia berdoa untuk musuhnya, supaya teman kita yang bandel itu bisa berubah, bisa meninggalkan tingkah lakunya yang tidak baik, sehingga dia bisa menjadi baik. Kalau kita melakukan seperti begitu, berarti kita sudah benar-benar memiliki kasih dan tinggal di dalam damai yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap melakukan kebaikan. Kita jangan bandel. Kalau orang tua memberikan nasihat pada kita, kita jangan melawan. Kita harus mendengarkannya. Kalau dibilang jangan main HP terus, berarti jangan main HP. Artinya harus belajar. Kalau orang tua menyuruh jam segini, jam 7 sudah berhenti main HP, berarti harus sudah berhenti, berarti harus belajar supaya jangan tinggal kelas, supaya nilainya jangan kecil, supaya nilainya jangan malu-maluin orang tua. Kan dalam sekarang ini ada banyak yang membuat kita jatuh dalam dosa, ada banyak yang membuat anak-anak Tuhan ingin meninggalkan Tuhan dengan mengikuti kemauannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin dan percaya adik-adik semua selalu setia melakukan kebaikan terhadap sesamanya, tidak mau balas dendam terhadap musuhnya, tetapi berdoa untuk temannya. Saya yakin dan percaya adik-adik di rumah selalu mengasihi sesamanya tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat statusnya apa, tanpa melihat bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Tetap kita melakukan kasih karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang sangat berharga, kita harus bisa memiliki sifat seperti begitu. Adik-adik di rumah, mari kita terus berdoa, mari kita terus belajar untuk tinggal di dalam kasih itu, untuk tinggal di dalam damai itu, supaya kita bisa menjadi terang bagi teman-teman yang lain, supaya kita bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan. Ada istilah katanya, penyakit tidak baik kalau kita tularkan, tetapi kalau kebaikan kita tularkan itu adalah baik. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan bagi kami Tuhan untuk terus tinggal di dalam damai, untuk terus tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi setiap sekeliling kami, bagi teman-teman kami yang lain. Nah, terlebih-lebih juga Tuhan, adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jadikan mereka Tuhan anak-anak yang selalu setia dan taat pada Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau yang berkati setiap pertumbuhan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang patut diteladani bagi setiap orang lain Tuhan. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kawani untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini menjadi kekuatan untuk setiap kita semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada ya, tetaplah Amin. tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, amin. Oke, untuk pengumuman adik-adik yang ingin memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan ibadah sekolah minggu tempat ini, boleh ditransfer ke rekening bendahara kata Ibu Eli atau juga titip ke orang tua nanti dikasihkan ke guru sekolah minggu. Ya, ataupun juga mau memberikan persembahan lewat pujian atau apapun ya Kak Delvi ya. Iya, ditunggu Betul. videonya dibuat nanti dikirim ke Iya, guru-guru nanti kita sekolah tayangin minggunya ya, ya. kita udah Kita lama. tunggu adik-adik. Betul ya, nanti itu aja pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Janjimu di fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik kita tundukkan hati kita tutup ibadah pada pagi ini dalam doa. Kembali kami naikkan syukur Bapa, pujian kami, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami ucap syukur pada pagi yang indah ini kami bisa berkumpul ibadah secara online, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya apa yang pujian, penyembahan, lebih firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dapat terus, dapat bertumbuh, berkembang, dan setiap kehidupan kami dapat berbuah menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, berkati setiap kami guru-Mu yang sudah melayani, anak-anak-Mu juga dimanapun mereka berada, yang sakit, lemah tubuh, Kau berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang daripada-Mu, yang juga mereka masa depan, cita-citanya kami ketahukan ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat, akal budi yang daripada-Mu, kedua orang tua mereka mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami lewati, kiranya Kau terus memimpin dan setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kami lakukan seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, shalom. See you Shalom. minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.